Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema memilih neraka. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 yang berbunyi demikian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 32 yang berbunyi, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya.
Sahabat-sahabat Kristus, mungkinkah Tuhan yang Maha Kasih menjebloskan manusia ke neraka? Pertanyaan ini mungkin pernah menggelisahkan batin kita. Nah, mari kita memahami kebenaran firman-Nya. Sahabat-sahabat Kristus, dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan tentang kabar baik keselamatan dari Tuhan. Namun sebelumnya, Rasul Paulus mulai dengan kabar buruk kondisi rohani umat manusia. Dalam ayat 19 sampai 20, Tuhan menyatakan diri supaya manusia dapat mengenalnya dan memuliakannya. Akan tetapi, manusia membelakangi penyataan-penyataannya dan memberontak melawan penciptanya. Ayat 21 sampai 23. Manusia lebih suka mengikuti keinginan hatinya. Ayat 24 sampai 25. Hawa nafsunya. Ayat 26 sampai 27. Pikiran-pikirannya. Ayat 28 sampai 29. Dan memilih untuk berkubang dalam rupa-rupa kecemaran. Ayat 30 sampai 31. Lebih celaka lagi, meski manusia tahu konsekuensi hukumannya, mereka tidak sekedar terus melawan Tuhan, tetapi juga bersukacita ketika orang lain ada dalam pemberontakan yang sama. Ayat 32. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan tidak menjebloskan manusia ke neraka. Para pemberontak yang akhirnya berada di neraka memilih tinggal di sana. Tuhan menghargai pilihan itu. Mengutip C.S. Lewis, seorang teolog dari Britania Raya, mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada dua macam orang. Orang yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, dan orang yang kepadanya Tuhan berkata, jadilah kehendak-Mu. Sahabat-sahabat Kristus, apakah kita selama ini menyambut anugerah Tuhan dengan syukur dan penyerahan diri yang sungguh? Ataukah kita lebih memilih mengikuti keinginan hati seraya menuduh Tuhan yang tidak mengikuti kemauan kita sebagai Tuhan yang kurang kasih? Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan yang Maha Kasih menyediakan jalan keselamatan. Apakah Anda menyambutnya atau justru menjauh darinya? Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.